Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan humanistik dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa,
dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Ayo kita kembangkan negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan heran kalau kerap lihat kabut tebal di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah kampung halaman Nyong iki terletak nang pegunungan. Di Wonosobo, memupuk sikap toleransi iku wis dimulai dari keseharian masyarakate. Nyong kasih contone, kehidupan masyarakat desa Kaliputih. Iki salah satu desa percontohan toleransi di Wonosobo. Buat Nyong, agama itu ndak cuma soal keyakinan, tapi juga sumber ilmu pengetahuan. Taman iki tempat wisata ziarahnya wong Katolik. Yang datang bukan cuma umat Katolik Wonosobo, tapi juga dari berbagai daerah. Taman rohani iki dibangun di atas Bukit Anggro. Pemandangannya langsung ke Gunung Sumbing dan Sindoro. Ada lagi yang bikin adem. Taman rohani iki dibangun di tengah masyarakat sing mayoritasnya muslim. Dari 900 kepala keluarga, penganut Katoliknya hanya 2% saja. Nggak pernah ada konflik loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri.
dan juga anggota kelompoknya. Yang pertama ada Kanisa Raihan Maharani, yang kedua Dea Indriani, yang ketiga saya Gina Zakiah Khairunisa, dan yang keempat Cintawati. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dari pengertian paradigma. Apa itu paradigma? Jadi istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu 1. Daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kerangka berpikir. Nah, secara singkatnya, yaitu paradigma adalah sifat yang paling khas atas dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu. Paradigma juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang menentukan pandangan manusia terhadap dunia. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang akan dibacakan oleh teman saya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan seperti makhluk sosial. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan atau bisa singkat dengan Ipolexos Budhankam. Yang pertama, pengembangan ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi, harus memandang sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pengembangan politik. Kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan, kekuasaan, dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. C. Pengembangan ekonomi. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM terdiri atas beberapa kriteria kualitas SDM yang dibutuhkan. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. Kedua, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki etos profesional, yaitu tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, kejujuran dalam pelaksanaan tugas. D. Pengembangan sosial budaya. Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri jika Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. E. Pengembangan HANKAM. Ketahanan nasional. Pembangunan nasional tidak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional yang terjabar sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi warga negara. Yang kedua, nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi atau pribadi-pribadi warga negara dan sistem kehidupan masyarakat. F. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Manusia diwajibkan beribadah kepada Tuhan dalam wilayah negara mereka hidup.
Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan atau membubarkan negara tersebut. Yang ke-1 yaitu gerakan reformasi, disebabkan oleh krisis berkepanjangan serta praktek KKN. A. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Syarat gerakan reformasi yaitu dilakukan karena adanya suatu penyimpangan dan harus dengan suatu cita-cita yang jelas. Yang B. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan, dan yang kedua, visi reformasi harus jelas. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Yang kedua, dasar yuridis reformasi hukum. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Prinsip demokrasi dalam Pancasila adalah bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Yang 1. Reformasi atas sistem politik ditandai dengan adanya perubahan susunan keanggotaan MPR. Yang kedua, reformasi atas kehidupan politik. Reformasi kehidupan politik dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan, kenegaraan, dan kebangsaan dalam suatu kesatuan waktu, yaitu nilai masa lalu, nilai masa kini, dan masa yang akan datang. 4. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keamanan pangan dan pengembalian kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program sosial safety net. Yang kedua, yaitu program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha. Dan yang ketiga, transformasi struktur, yaitu untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dharma perguruan tinggi. Pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengembangkan dan mengabdi kepada masyarakat. Menurut PP nomor 60 tahun 1999, perguruan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma perguruan tinggi, yang meliputi yang pertama, pendidikan tinggi. Memiliki tugas melaksanakan pendidikan untuk menyiapkan, membentuk, dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. 2. Penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat objektif dalam upaya untuk melakukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Pasal 3 ayat 1 PP 60 tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Budaya akademik. Warga negara dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu, masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan HAM. Setiap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik, penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dasar pijakan kebenaran masyarakat, kampus adalah kebenaran yang bersumber dari hati nurani, serta sikap moral yang luhur dan bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Pancasila menjadi dasar atau paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. 2. Setiap perubahan yang dilakukan di NKRI harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar harus terlepas dari intervensi politik penguasa dan harus bertindak sesuai dengan hati nurani yang serta dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.